Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Kunaefi Ahmad channel. Oke anak-anak, in the lesson 2 you are going to learn about expressing purpose or intention and expressing agreement or disagreement. Anak-anak, pada lesson 1 kalian sudah mempelajari beberapa ungkapan terkait dengan expressions. Congratulations. So I hope you have got all the materials in the first lessons. And then in this lesson 2, you are going to learn two kinds of materials. The first is expressing purpose or intentions, atau ungkapan meminta, memberikan tujuan atau perhatian. Ya, di sini beberapa ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk mempelajari materi ini. Kita lihat dalam tujuan pembelajarannya, to state the purpose or intention to do something, untuk menyatakan maksud dan tujuan dalam melakukan sebuah tindakan. Kita lihat beberapa ungkapan yang bisa kalian pakai di sini. Oke, untuk menyatakan tujuan atau keinginan, kita dapat menggunakan yang pertama in order to. Ya, in order to mempunyai arti supaya atau agar. Ya, biasanya penggunaan in order to diikuti dengan kata kerja atau verb, atau juga kalian bisa menambahkan be atau to be dalam bentuk nominal sentence. For example, sebagai contoh, in order to be happy, we would live simply. Ya, supaya boleh, agar boleh artinya. Supaya bahagia atau agar bahagia, kita harus hidup dengan sederhana. Kita lihat contoh yang kedua. We can swim in order to have strong muscles. Kita bisa berenang in order to, agar atau supaya, have strong muscles, memiliki otot yang kuat. Nah, attentions after to in the first examples using be, because happy is an adjective, karena di sini berupa kata sifat. Maka setelah in order to diikuti dengan be. Look at the examples number 2. In order to have. Setelah in order to pada contoh yang nomor 2, kalian menggunakan have. Have is a kind of verb. Have itu adalah jenis kata kerja, sehingga kalian tidak menambahkan be setelah itu untuk perbedaan dalam penggunaan in order to. Ya, yang pertama, jika diikuti dengan kata kerja maka tidak ada tambahan in order to have. Ya, kalau ada tambahan di berarti belakangnya bisa berupa nominal sentence, berupa kata sifat, kata benda atau kata keterangan. Ya, yang kedua, kalian boleh menggunakan so that. Ya, diartikan sehingga. Perbedaannya apa? Kalau tadi in order to diikuti kata kerja atau kata sifat, keterangan, kata benda, kalau so that biasanya diikuti frase baru, yaitu diawali dengan sebuah subjek. For example, we should study hard so that we can pass the exam. Kita sebaiknya atau harus belajar dengan keras, dengan giat. So that, sehingga kita di sini ada subjek ya. Setelah kata so that menggunakan subjek we, kata ganti atau pronoun we.
we can pass the exams. Kita bisa lulus ujian. Kita lihat contoh yang kedua. We have to do warming up before doing exercise so that we don't get muscle injury. Kita harus warming up, pemanasan ya, before doing exercise, sebelum mulai berlatih olahraga di sini konteksnya. So that, sehingga, nah ini diikuti dengan subjek lagi berupa kata ganti atau pronoun we. Kita don't get muscle injury ya, terkena apa ini cedera. Itu anak-anak. Yang ketiga, kita menggunakan to. To, it's similar with in order to. Ya, hampir mirip dengan in order to. Fungsinya berupa untuk, supaya, sama. Perbedaannya apa? Kalau to juga sama penggunaannya di sini. Diikuti verb atau be ya, konteksnya tadi. Ya. Cuma di sini artinya untuk, supaya. Kali ini supaya agar. Dengan tujuan untuk ya boleh juga. Kalau itu lebih simpel. For example, kita lihat pada contohnya. We should jog to have stronger lungs. Kita harus jogging, berlari ya, berlari-lari kecil. To have stronger lungs, supaya mempunyai jantung yang lebih kuat. Ini sama, karena setelah to itu berupa kata kerja have, berarti di sini tidak ada tambahan to be. Look at the examples number 2. To be successful, we must work harder. Untuk menjadi sukses, sukses di sini bukan kata kerja ya, tapi berupa adjektif atau kata sifat. Maka kalian menambahkan be setelah penggunaan to. We must work harder. Ya, kita harus bekerja lebih keras. That's students about the expression to state the purpose or intention to do something. Itu anak-anak, materi yang pertama kita, bagaimana kita belajar mengungkapkan maksud atau tujuan dalam melakukan sesuatu. Review kembali ya. Yang pertama, in order to, ya, artinya berarti supaya atau agar. Di sini dibedakan menjadi dua. Jika kata kerja, maka setelah itu langsung kata kerja. For example, in order to have strong muscles. Jika kata benda, kata sifat, kata keterangan, maka kalian menambahkan be di depannya. In order to be happy. Yang kedua, kalian bisa menggunakan so that, artinya sehingga. Perbedaannya apa? Kalau so that, karena berupa frase baru, kalian harus menggunakan subjek, biasanya berupa pronoun atau kata ganti subjek. For example, so that we can, sehingga kita bisa. And then, so that we don't get muscle injury, sehingga kita tidak cedera. Kita diawali dengan subjek we, ya. Yang ketiga, lebih sederhana, kita menggunakan to, artinya untuk atau supaya. Penggunaannya sama dengan in order to, diikuti dengan verb atau be. You can look at the first examples. We should jog to have stronger lungs. Ada kata to diikuti dengan have, karena have berupa kata kerja, berarti tidak ada tambahan be. And then in the examples number 2, to be successful. Ya, di situ ada tambahan be. Kenapa? Karena successful berupa kata sifat atau adjektif. Itu anak-anak untuk materi pada sesi kali ini. Kita lihat activity 2. Practice and learn following dialogues. Kita coba lihat dialognya. For to we need to eat various kinds of healthy food. Ya. Untuk apa sih kita harus memakan berbagai jenis makanan sehat?
Zahra said, to be healthy. Ya, untuk menjadi sehat. Kenapa ada be? Because healthy is not verb. Healthy is noun. Kata benar. Sehingga di sini ada tambahan be. Ya, kamu mau bilang, kenapa kamu kok belajar giat? Kenapa kamu kok belajar keras? Kan? Kamu juga sama, supaya pintar, untuk pintar. Jadi bukan too smart, tapi to be smart. Oke. Look at the second dialogue, Fatima and Rizky. Fatima said, what should we sweep and mop the floors for? And then Rizky said, in order to get rid of dirt. Ya, get di sini kata kerja, maka in order to get. Tidak ada in order to be, no, but in order to get. Okay. Look at the third dialogue, Ali and Najma. Ali said, what for do we have to wash our bathtub regularly? Sini, so that there are no mosquitoes in our house. Ya. Okay. Kemudian di sini diikuti dengan frasa baru, berarti di sini butuh subjek. Ini menggunakan there are. The next material, students, after you learn how to state purpose or intentions, you are going to learn agreement, ya, persetujuan. I'm sorry, there are some missing word here. This is showing agreement. Agreement. How to showing agreement? Bagaimana kita menunjukkan sebuah agreement? What is agree? I agree with your opinion. Artinya berarti setuju. Untuk menunjukkan persetujuan, karena di sini kata benda agreement, beberapa hal yang bisa kalian gunakan, the words I agree with your idea. Saya setuju dengan idemu. I perfectly agree with you. Ya, perfectly di sini sangat, very, so. Terus, jika kamu setuju dengan pendapat seseorang, you can say I think so. Saya berpikir begitu. Ya. Next, I think you're right. Saya pikir kamu benar. Itu juga menunjukkan sebuah kesetujuan dengan pendapat seseorang. It's that true. Cukup di sini boleh, ya. Itu benar. Kalau membenarkan seorang berarti kamu setuju dengan pendapat. Terus bisa kamu tambah juga I support you. Saya mendukung. It's brilliant idea. I agree with you. Itu ide yang bagus, yang cemerlang, ya. Saya setuju denganmu. Oke. Terus yang ada di sebelah kanan sini, sorry, there is some mistakes. Di sini berarti showing disagreement. Oke. Kalau tadi agreement itu persetujuan, di sini disagreement berarti ketidaksetujuan. Kadang-kadang kita tidak setuju dengan pendapat seseorang, ya. Kalau ada setuju, mesti ada orang yang tidak setuju juga. Maka beberapa ungkapan yang bisa kamu gunakan. Yang pertama, I disagree. Agree, setuju. Disagree berarti tidak setuju. I disagree with your opinion. Saya tidak setuju dengan pendapatmu. Selain disagree, apa yang bisa kamu gunakan? Number 2, I don't agree. Ya, disagree berarti mempunyai sifat sama dengan don't agree, tidak setuju. I disagree with you. I don't agree with you. Sama. Okay. Berikutnya, kalau tadi ada I think so, saya pikir begitu, saya setuju. Berarti
Ketika kita berlawanan, kalau disagreement kita menambahkan don't. I don't think so. Saya berpikir tidak begitu. Atau saya tidak sepemikiran. Oke, berikutnya I'm not with you. Ya, saya tidak bersamamu. Nah, di sini konteksnya berarti tidak sepemahaman, ya, tidak satu pendapat dengan. Boleh digunakan itu. And then the last, I'm sorry. Maaf, I think you are wrong. Nah, ini langsung belak-belakan ini ya, langsung menegurnya. I think, saya pikir kamu wrong, salah. Tapi konteksnya ini biasanya terlalu vulgar untuk digunakan. Oke. After you learn some the expression showing agreement and showing disagreement, look at activity 8. There are some dialogue. Dialogue 1 and dialogue 2. Okay, look at dialogue 1. Lina and Tiara. Lina says, "What happened with you, Tiara? I've got toothaches. I really hurts me a lot. You should check it to here. You should check it to the near dentist in order to get well soon." I'm sorry, I don't agree with you. I'm afraid that the dentist will pull out my teeth using sharp things. What about trying medicine? Oh, that's a good idea. Okay. Coba perhatikan dialog satu tadi. Ada beberapa ungkapan yang harus dipelajari dalam dialog. Yang pertama, to state purpose or intention. Kira-kira apa ungkapan yang ada di dalam dialog ini? Okay, that's good. In order to, ya, pada materi yang pertama tadi yang sudah kita bahas ada penggunaan in order to get, ya, supaya, agar, get well soon, sembuh. Di sini ada kata get berupa verb, kata kerja. Terus adakah ungkapan setuju, ya, agreement di dalam dialog tadi, atau tidak setuju, showing disagreement? Sudah ketemu kira-kira? Oke, that's good. I don't agree with you. Ya, itu berarti ungkapan ketidaksetujuan. Terus coba cari ungkapan setuju di dalam dialog 1. Oke, pada kalimat terakhir tentunya ya, kalian bisa lihat that's a good idea. Ini yang bagus, berarti ungkapan ini menunjukkan persetujuan terhadap Lina ya, pada dialog 1. Oke, selanjutnya anak-anak, look at the dialog 2, Ali and Asma. Ali says, I disagree with you. The government plans to raise the price of electricity bill next month. Asma said, I disagree with you. It will just increase the population of poor people. Ada beberapa ungkapan pada dialog 2 yang menggunakan expressing agreement disagreement. Yang pertama jelas ya, pada awal Ali berkata, I disagree with you. Saya tidak setuju denganmu. Kenapa? The government, pemerintah, plans, merencanakan raise, menaikkan price, harga electricity, listrik, tagihan listrik next month, bulan depan. I disagree with you. Saya tidak setuju lagi denganmu. It will just increase the population of poor people. Ini hanya akan increase. What does increase means? Sama dengan raise, meningkatkan jumlah atau populasi dari orang-orang yang miskin. Okay students, I think it's about our materials in lesson 2. Remember, in lesson 2 we have learned the first is expression to state purpose or intention, and then the second you have learned about showing agreement or disagreement. I think that's all for our lessons now.
Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.